Apakah benar bahwa yang kita anggap benar itu benar? Kebenaran adalah salah satu konsep yang paling membingungkan, sekaligus paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kita menghabiskan hidup kita mengejar apa yang kita anggap sebagai benar. Tapi pernahkah kita berhenti untuk bertanya, apakah yang kita yakini sebagai kebenaran benar-benar benar? Ataukah kebenaran hanyalah ilusi yang kita ciptakan agar hidup terasa lebih tertata? Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita anggap benar seringkali ditentukan oleh apa yang diajarkan kepada kita sejak kecil. Kita diajari bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat, bahwa bumi berbentuk bulat, atau bahwa baik dan jahat adalah dua sisi yang jelas dan berlawanan. Tapi, bukankah apa yang kita sebut kebenaran ini berubah dari waktu ke waktu? Dulu orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Itu dianggap kebenaran absolut pada masanya. Hari ini, kita tahu itu salah. Jadi, bagaimana kita bisa yakin bahwa kebenaran kita sekarang tidak akan menjadi kesalahan di masa depan? Kebenaran seringkali bergantung pada perspektif. Apa yang benar bagi satu orang mungkin tidak benar bagi orang lain. Seorang vegetarian mungkin menganggap makan daging sebagai sesuatu yang salah, sementara bagi yang lain itu adalah bagian dari kehidupan. Kebenaran moral, kebenaran budaya, bahkan kebenaran ilmiah semuanya bergantung pada konteks, sudut pandang, dan waktu. Apakah kebenaran mutlak itu ada? Atau apakah semua kebenaran adalah relatif? Pertanyaan ini membawa kita ke dalam ranah epistemologi. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Kita sering mengandalkan bukti, logika, atau pengalaman untuk menentukan kebenaran. Tapi apa yang terjadi jika bukti itu tidak lengkap? Apa yang terjadi jika logika kita salah? Apa yang terjadi jika pengalaman kita dibentuk oleh bias dan keterbatasan persepsi kita? Kebenaran juga bisa dimanipulasi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi dan propaganda, apa yang dianggap benar seringkali dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Sejarah misalnya, seringkali ditulis oleh para pemenang. Apa yang kita anggap sebagai fakta sejarah mungkin saja adalah versi yang telah disaring, disesuaikan, atau bahkan dimanipulasi untuk melayani kepentingan tertentu. Jika kebenaran bisa direkayasa, apa arti sebenarnya dari benar? Lebih jauh lagi, apakah kita benar-benar mencari kebenaran, atau hanya mencari apa yang ingin kita percayai? Banyak dari kita memilih untuk percaya pada sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena itu membuat kita merasa nyaman. Keyakinan seringkali lebih tentang kebutuhan emosional daripada fakta. Kita memilih kebenaran yang sesuai dengan narasi yang kita sukai, dan menolak kebenaran yang mengancam pandangan dunia kita. Kebenaran juga bisa menjadi beban. Ada saat-saat di mana mengetahui kebenaran tidak membuat kita merasa lebih baik, tapi justru menambah penderitaan. Dalam situasi seperti ini, apakah lebih baik hidup dalam kebohongan yang nyaman daripada menghadapi kebenaran yang pahit? Atau apakah kita memiliki kewajiban moral untuk selalu mencari dan menerima kebenaran, tidak peduli seberapa sulit itu? Pada akhirnya, mungkin kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sepenuhnya. Mungkin kebenaran adalah sesuatu yang terus berubah, bergeser, dan berkembang seiring dengan pemahaman kita tentang dunia. Alih-alih berusaha memegang teguh apa yang kita anggap benar, mungkin kita perlu belajar untuk bersikap fleksibel, untuk terus mempertanyakan, dan untuk menerima bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Karena pada akhirnya, kebenaran bukanlah tentang menemukan jawaban mutlak, tapi tentang perjalanan untuk terus bertanya, terus mencari, dan terus terbuka terhadap kemungkinan bahwa kita mungkin salah. Dan mungkin itulah satu-satunya kebenaran yang benar-benar kita miliki. Namun di tengah perjalanan pencarian kebenaran ini, ada satu aspek yang sering terlewat, kerendahan hati. Ketika kita mengakui bahwa pengetahuan kita hanyalah sepotong kecil dari keseluruhan, kita membuka diri untuk menerima bahwa apa yang kita anggap benar mungkin hanya sebagian dari kebenaran yang jauh lebih kompleks. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada keyakinan yang kaku, melainkan untuk terus belajar, mendengarkan, dan menggali perspektif baru yang mungkin selama ini tersembunyi di balik sudut pandang yang kita pegang. Dalam perjalanan ini, kita juga dihadapkan pada dilema antara kenyamanan dan kebenaran. Seringkali kebenaran yang pahit membuat kita ingin bersembunyi di balik keyakinan yang telah kita bentuk sejak lama. Keyakinan yang, meskipun tidak sempurna, memberikan rasa aman dan kepastian. Namun, kenyamanan itu sendiri bisa menjadi jebakan. Dengan terus berada dalam zona nyaman, kita menolak untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, sehingga menghambat pertumbuhan dan evolusi pemikiran kita. Kita hidup dalam dunia di mana informasi begitu melimpah, dan setiap hari kita disuguhkan oleh argumen, data, dan narasi yang saling bertabrakan. Disinilah pentingnya membangun sikap kritis yang sehat.
Tidak hanya menerima apa yang disampaikan begitu saja, melainkan menyelidiki, mengonfirmasi, dan menantang apa yang selama ini kita anggap benar. Sikap inilah yang pada akhirnya membantu kita menyingkap lapisan-lapisan kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan. Pertanyaan tentang kebenaran juga membawa kita kepada pemahaman bahwa setiap kebenaran memiliki batasan. Bahkan ilmu pengetahuan sekalipun, dengan segala kemajuan dan penemuannya, selalu terbuka terhadap kemungkinan revisi. Kebenaran ilmiah yang kita yakini hari ini mungkin saja berubah ketika ditemukan bukti baru yang lebih meyakinkan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kebenaran bersifat dinamis, bukan sesuatu yang absolut dan statis. Oleh karena itu, sikap keraguan-raguan bukan dalam arti tidak percaya, melainkan sebagai dorong cari menjadi bagian penting dari pencarian kita. Lebih jauh lagi, kita harus menyadari bahwa kebenaran seringkali bersifat multidimensi. Ada kebenaran yang bersifat objektif, fakta-fakta yang bisa diukur dan diuji, dan ada pula kebenaran yang bersifat subjektif, yang lahir dari pengalaman, emosi, dan pandangan hidup setiap individu. Kedua jenis kebenaran ini saling melengkapi dan seringkali bertabrakan, menimbulkan ketegangan antara apa yang bisa dibuktikan secara empiris dan apa yang dirasakan dalam hati. Dalam hal inilah, kebenaran tidak hanya soal logika dan data, tetapi juga soal makna dan pengalaman pribadi. Akhirnya, mungkin yang perlu kita renungkan adalah bahwa pencarian kebenaran itu sendiri adalah bagian dari perjalanan eksistensial kita sebagai manusia. Setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap keraguan yang muncul, dan setiap penemuan baru yang kita raih, semuanya merupakan jejak yang membentuk identitas dan pemahaman kita tentang dunia. Menerima bahwa kebenaran yang kita miliki hari ini mungkin saja salah atau belum lengkap, sesungguhnya adalah langkah menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Maka alih-alih berusaha mengukuhkan keyakinan kita sebagai satu-satunya kebenaran, marilah kita terus merayakan proses bertanya, belajar, dan berkembang. Karena mungkin, justru dalam keraguan dan pencarian itulah letak kebebasan intelektual dan spiritual yang sejati. Suatu kebebasan untuk menyadari bahwa dalam hidup, apa yang kita anggap benar, hanyalah sebagian kecil dari misteri yang lebih besar. Setelah kita menerima bahwa kebenaran itu bersifat kompleks dan terus berubah, muncul pertanyaan mendalam kita menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian ini tanpa terjebak dalam dogma yang kaku. Dalam pencarian abadi ini, kita dihadapkan pada dilema antara hasrat untuk memahami segala sesuatu secara sempurna dengan kenyataan bahwa keterbatasan pikiran kita selalu menyisakan ruang bagi keraguan. Satu hal yang terus menyusup dalam benak adalah, apakah pencarian kebenaran justru membuat kita lupa menikmati perjalanan? Kita bisa terperangkap dalam spiral pencarian yang tiada akhir, selalu mencari bukti, mengumpulkan argumen, dan mempertanyakan setiap asumsi, hingga pada akhirnya kita lupa untuk hidup dalam momen yang ada. Mungkin, dalam momen hening itulah tersimpan kebenaran yang tidak bisa diungkap oleh logika semata, melainkan harus dirasakan dengan hati. Kita seringkali mendefinisikan kebenaran melalui lensa ilmu pengetahuan dan logika, yang meskipun sangat berguna, tidak selalu mampu menangkap kedalaman pengalaman manusia. Disinilah pentingnya perspektif subjektif, pengalaman, emosi, dan intuisi. Mereka adalah jendela lain untuk memahami dunia, yang meskipun tidak selalu konsisten atau dapat diuji, memberikan warna dan makna yang sering hilang dalam statistik dan data. Mungkin kebenaran itu tidak hanya terbentang di antara angka-angka dan fakta-fakta, tetapi juga terpatri dalam cerita-cerita pribadi, dalam kesedihan dan kegembiraan yang membentuk jiwa kita. Selain itu, kita harus mengakui bahwa kebenaran pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Apa yang kita anggap benar seringkali merupakan hasil dari konsensus, hasil dari sejarah, budaya, dan kekuasaan. Sejarah pun telah menunjukkan betapa seringnya narasi yang dihasilkan oleh pihak berkuasa berubah seiring dengan waktu, menyesuaikan diri dengan kepentingan yang berlaku. Dengan demikian, kita perlu waspada terhadap kebenaran yang diberikan begitu saja, dan berani mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari narasi tersebut. Dalam pencarian ini, kerendahan hati adalah pelita yang tak ternilai. Mengakui keterbatasan pengetahuan kita tidak berarti menyerah, melainkan membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih dalam. Kebenaran yang kita pegang hari ini, mungkin esok hari akan berubah, ketika kita mendapatkan perspektif baru, bukti baru, atau bahkan ketika kita mengalami transformasi batin yang mendalam. Oleh karena itu, alih-alih mengukuhkan keyakinan sebagai sesuatu yang final, marilah kita merayakan kemampuan untuk terus bertanya dan belajar. Mungkin pada akhirnya, kebenaran tidaklah terletak pada jawaban yang pasti, melainkan pada proses mencari itu sendiri. Di dalam keraguan dan ketidakpastian, terdapat kebebasan. Kebebasan untuk berpikir secara independen, untuk meragukan, dan untuk terus berimajinasi tentang kemungkinan yang belum terpikirkan.
Disinilah letak kekayaan pikiran dan jiwa manusia. Dalam kemampuan untuk menerima bahwa apa yang kita anggap benar hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan misteri alam semesta. Jadi, marilah kita terus melangkah dengan pikiran terbuka, merayakan setiap pertanyaan, dan menemukan keindahan dalam perjalanan pencarian yang tak pernah usai ini. Karena mungkin, kebenaran sejati terletak bukan pada kepastian mutlak, melainkan pada perjalanan kita yang penuh pertanyaan dan penemuan. Di titik ini, kita telah menyelami berbagai lapisan pertanyaan seputar kebenaran, mulai dari kerendahan hati dalam menerima keterbatasan pengetahuan, hingga pengaruh budaya dan kekuasaan dalam membentuk narasi kebenaran. Namun, perjalanan pencarian ini terus membawa kita ke pertanyaan mendasar, bagaimana seharusnya kita hidup dengan segala ketidakpastian ini, tanpa kehilangan arah, atau jatuh ke dalam jerat dogma. Salah satu tantangan utama dalam pencarian kebenaran adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara keyakinan yang telah kita bangun dan keterbukaan terhadap kemungkinan bahwa kebenaran kita mungkin berubah. Di satu sisi, keyakinan memberikan kita rasa identitas dan kepastian yang memungkinkan kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, keterikatan pada keyakinan yang kaku dapat menutup mata kita terhadap bukti dan pengalaman baru yang bisa saja membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Dengan kata lain, kita harus belajar bahwa hidup bukanlah tentang menemukan jawaban akhir yang sempurna, melainkan tentang menikmati proses bertanya dan meragukan. Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, pertanyaan tentang kebenaran menjadi semakin kompleks. Informasi yang terus berubah, disertai dengan narasi yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, mengharuskan kita untuk selalu waspada dan kritis. Di era di mana setiap orang dapat menjadi sumber informasi, kemampuan untuk memilah mana yang otentik dan mana yang hanyalah konstruksi kepentingan tertentu menjadi sangat penting. Mungkin inilah saatnya kita menyadari bahwa kebenaran bukanlah suatu harta yang bisa dipatenkan oleh satu pihak, melainkan sebuah ruang dialog yang terus berkembang dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Di balik segala kerumitan itu, terdapat juga kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk bertanya, meragukan, dan membuka diri terhadap ide-ide yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pertimbangkan. Kebebasan intelektual ini mengajak kita untuk tidak menganggap diri kita sudah mencapai puncak kebenaran, melainkan untuk selalu melangkah ke depan dengan pikiran yang terbuka. Mungkin yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa keraguan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita masih mencari dan belum berhenti bertanya. Lebih jauh lagi, pencarian kebenaran menuntut kita untuk membangun empati terhadap perspektif orang lain. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik, yang membentuk pandangan dan keyakinan mereka. Dengan demikian, apa yang dianggap benar bagi satu orang belum tentu relevan bagi orang lain. Menerima perbedaan ini bukan berarti kita mengorbankan prinsip, tetapi justru memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Kebenaran dalam keragaman inilah menjadi lebih dinamis dan penuh warna. Pada akhirnya, perjalanan kita dalam mencari kebenaran adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Sebuah perjalanan yang menantang kita untuk terus mengeksplorasi, mendengarkan, dan belajar dari segala sumber yang ada. Mungkin tidak ada titik akhir yang pasti, tetapi di sanalah letak keindahan dari pencarian itu sendiri. Setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap keraguan yang kita rasakan, dan setiap pencerahan yang kita capai merupakan bagian dari mosaik kehidupan yang semakin memperkaya jati diri kita. Jadi, alih-alih merasa terbebani oleh keharusan menemukan kebenaran mutlak, marilah kita rayakan perjalanan itu. Marilah kita terus membuka diri, membiarkan diri kita tersesat sesaat demi menemukan jalan baru, dan mengakui bahwa dalam setiap perjalanan, apa yang kita anggap benar hanyalah sepotong kecil dari gambaran besar yang terus berubah. Karena mungkin, justru dalam proses inilah kita menemukan arti sejati dari kebijaksanaan kesadaran bahwa kebenaran adalah sebuah dialog abadi antara kita dengan dunia, antara apa yang kita tahu dan apa yang masih harus kita pelajari.